Salam sehat untuk Indonesia dan senang sekali saya Anggana Gunawan boleh menyapa teman-teman sekalian kembali pencinta perspektif Haris Turino. Dan kita berjumpa di episode yang ke-19 yang hari ini kita bersama tuan rumahnya Mas Haris. Lama ya nggak jumpa ya? Iya, iya kira-kira 2 minggu ya kita off Iya, selama 2 minggu ya. dengan segala macam pertimbangan, kesibukan juga. Oke. Dan kemudian juga kita juga sekarang masih dalam situasi yang pandemi, hampir 2 tahun sudah kita merayakan pandemi COVID-19. Namun izin teman-teman kita tetap perkokoh komitmen kita menggunakan protokol kesehatan, tapi kami izin untuk membuka sejenak untuk mempermudah kelancaran diskusi kita. Semoga Mas. Jadi, Lama nggak jumpa, kangen-kangen banget sih enggak sih Mas sebenarnya. Karena ketemu-ketemu kita ngomongnya kasihan rakyat Diki. kasihan rakyat. Kasihan Ji. rakyat. Jadi Ji. ini tema ini cukup apa ya? Cukup nyeleneh teman-teman sebetulnya. Karena sebetulnya kita sudah melihat banyak sekali momentum yang begitu bagus yang Indonesia miliki. Kita sekarang presidennya dari G20. Ya, Ya presidensi. kan? Presidensi. G20, ya. Jadi koordinator Ji. atau ketua kelas gitu. Ji, ketua kelas. Tapi masyarakatnya ngantri minyak. Asik. Nah, Iya. itu Kita tahun 65 itu kita antri minyak tanah. nah, Sekarang kita antri minyak goreng, ya kan? iya. Itu bagaimana tuh Mas kalau Mas lihat udah kan Mas Haris sempat, kalau teman-teman ngikutin akun Instagram Mas Haris di @haristurino, itu promo. Itu Mas udah sempat ke Betawi Ayu. Betul. Nah, Betawi Ayu tuh nah ini istilah baru nih. Betawi Ayu tuh di mana aja Mas? Iya, Betawi Ayu itu istilah yang diperkenalkan ya oleh seorang muda ya, Jeffrey namanya, TA saya yang di Bumi Ayu. Ya, namanya adalah Betawi Ayu. Biasanya kan Bergas, yaitu Brebes, Tegal, Slawi. Ya. Jadi dia memperkenalkan Betawi Ayu, Brebes, Tegal, Slawi, Bumi Ayu. Oke. Jadi Betawi Ayu. Lebih komplit ya. Lebih komplit. Dan lebih ya. mudah diinget ya. Ya, Karena ya, sing ya. ayu-ayu ya. Betul. Kondisi di sana gimana? Ngantri juga nggak sih Mas masyarakat di sana? Kalau sekarang sudah relatif lebih terkendali Mas Angga, tapi beberapa minggu yang lalu juga itu terjadi di Betawi Ayu ya, bahwa di pasar modern kosong ya, kemudian apalagi di pasar tradisional ada, tapi harganya jauh di atas HET Mas Angga. Ini miris sekali ya Mas kalau ngeliat masyarakat tuh akhirnya di pandemi sekarang mereka mesti ngantri cuma buat 2 liter minyak loh. Biasanya kita tuh bener-bener mudah. Itu tragis loh Mas. Malu-maluin loh Mas itu sebetulnya. Iya gini Mas Angga, ini tidak bisa dihindari sebenarnya Mas Angga, karena bahan baku daripada minyak kan CPO ya. Ya. Memang Indonesia adalah produsen terbesar di dunia untuk CPO. Ya. Nah, ketika harga CPO dunia mengalami kenaikan, maka harga bahan bakunya naik. Sehingga dengan ongkos produksi yang sama, maka harga jualnya menjadi naik. Tadinya dipatok di 11.000, sekarang dijual di 18-19.000, bahkan ada yang sampai ke 20.000. Betul. Nah, itu yang terjadi Mas Angga. Maka dari itu kan keluar tuh Permendag ya, nomor 6 tahun 2022. Ya. Dikeluarkan tanggal 26 Januari 2022 dan mulai implementasi 1 Februari 2022. Permendag ini sebenarnya bagus sekali. Karena apa? Dari satu sisi hulunya ditata dan hilirnya ditata. Ya, dari sisi hulu ya, bahwa semua pemain di CPO minyak sawit ya, itu hanya boleh ekspor setelah memenuhi 20% pasar domestik. Persis kayak batu bara kemarin ya. Yes, Ada kalau DMO batu bara ya. 25% DMO ya, Domestic Market Obligation. Di sawit ini 20% ya. Pada harga yang dipatok, yaitu 9.300 per kilo. Ya. Atau 8.500 kira-kira per liter. Nah, ini Domestic Price Obligation. Kemudian berapa sih biaya memproses dari CPO ke minyak? Itu 1.500 maksimal. Sehingga kalau 8.500 ditambah 1.500 itu 10.000 rupiah sebenarnya. Modalnya. Sehingga masih ada ruangan, masih ada room untuk margin distributor, masih ada room untuk margin pedagang, dan seterusnya. Karena apa? Di hilirnya juga dipatok harga eceran tertingginya. Untuk minyak curah
ya 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, dan kemasan premium 14.000, Mas Angga. Berarti cukup komprehensif secara kebijakan ya, Mas. Betul. Tapi kita udah menjelang Nah, itu dia, Hari Mas. Valentine udah lewat, Mas. Asik. Halo kasih sayang, ngaduinnya minyak, Mas. Minyak, Karena makin mahal coklatnya. Betul. Gara-gara minyak. Nah, ini belum kerasa, Mas. Apa Mas masih punya optimisme nih sebetulnya? Rantai pasoknya memang kan mengelola rantai pasok kan tidak mudah. Ketika kebijakan ini diterapkan, ya, ada beberapa distributor dan pedagang yang sebelumnya sudah membeli pada harga mahal. Lalu harus dijual, misalkan dia beli pada harga 17.000. Kemudian apakah dia harus jual pada harga 14.000? Siapa yang menanggung kerugian? Ini menjadi satu isu. Katanya waktu itu mau disuruh ekspor katanya tuh minyak goreng yang harga udah kadung mahal itu. Iya. Nah, apalagi kita tahu terjadi panic buying. Nah, orang beli biasanya 2 liter, sekarang dia beli 6 liter, 8 liter. Karena takut nantinya tidak ada minyak goreng. Ya, minyak goreng kan bagian integral ya dari kehidupan masyarakat Indonesia. Semua digoreng. Kalau nggak krenyes nggak enak, Mas. Nah, itu dia. Nasinya hambar, Mas. Kalau ada minyaknya. Tentu demand-nya naik ya. Sementara supply-nya masih ada gangguan. Nah, untuk memperbaiki ini, Mas Angga, tentu butuh waktu 2 sampai 4 minggu. Ya. Dan kita tahu bahwa penanganannya berawal dari pasar modern. Pasar modern lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, karena tercatat semuanya. Tercatat dan segala macam. Lembaganya formal, ya, betul. Nah, jadi kalau sekarang sudah mulai lebih terkendali. Paling tidak harga sudah masuk ke HET 14.000. Ya. Walaupun jumlahnya masih terbatas. Betul. Sehingga pembeliannya dibatasin, Mas Angga. Ya, di Tegal ada supermarket yang menerapkan kalau beli tangannya dicolok tinta. Oke, pemilu ya. Kayak pemilu. Tapi gini sih, Mas, sebetulnya. Saya sebetulnya jadi agak sedikit emosi sendiri gitu tuh ngajuin topiknya, karena saya sendiri ngerasain sebetulnya. Maksud saya daya beli saya nggak buruk-buruk banget. Ya. Tapi memang ketika kita secara psikologis rasa udah nggak masuk akal gitu, beli minyak 2 liter 45.000 sempat 46 bahkan sampai seperti itu. Terus kemudian barangnya pun nggak ada, sudah mahal pun tidak ada gitu loh, Mas. Jadi itu kan aneh kan, tidak ada. Di loka pasar, di online market semua ada. Saya merasa gini loh, boleh nggak sih masyarakat saking keselnya gitu. Teman saya jualan tahu pun itu juga stresnya minta ampun karena nggak bisa yang sekali gelontorin 6 liter 8 liter nggak ada barangnya, nggak bisa nyari duit. Singkatnya, Mas, boleh nggak masyarakat ngomong tuh menterinya gagal nih, Mas. Nah, boleh dong. Kita rakyat, kita bayar pajak loh, Mas. Belain ya, Mas, ya kalau saya tiba-tiba di take down channelnya nih sama gagal loh sebetulnya. Maksudnya kasarnya gini. Aku potong dulu, maaf, Mas. Masalahnya banyak banget. Ntar bisa kita kembangin ya. Dari masalah batu bara kemarin agak ribet. Terus minyak goreng, kedelai tempe. Nah, kita ngomong tahu. Nanti kita masuk ke kedelai tempe. Jadi gini ya, saya kan sebelum menjadi anggota DPR, saya ini kan pengusaha. Nah, pengusaha itu memang kan rent seeking. Ketika ada peluang, berusaha juga untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, melihat seperti ini, ya ada peluang, keuntungan. Jadi semua kepingin mendapatkan keuntungan. Nah, gagal dalam arti implementasinya jelek. Memang implementasinya jelek. Padahal kalau implementasinya kenceng, ya, dengan melibatkan aparat penegak hukum, selesai itu masalah. Kenapa saya katakan selesai? Kita tahu produksi CPO Indonesia 50 juta ton. Sementara kebutuhan minyak goreng hanya 5,7 juta ton. Jauh sekali, mestinya cukup dong. Cukup. Logikanya. Ya, kalau dari 50 juta ton produksi, ya, bahwa 20%-nya adalah untuk kebutuhan minyak goreng domestik, itu 10 juta ton. Masih cukup, Mas. Nah, maka dari Mas, itu 40 juta ton surplusnya. Ya, tinggal bahwa kebijakan di hulu itu, bahwa kewajiban 20% ini benar-benar dijalankan. Ya, untuk bisa menegakkan ini, Menteri Perdagangan tidak punya perangkat yang cukup. Libatkan aparat penegak hukum.
supaya benar-benar bahwa Angga hanya boleh ekspor setelah memenuhi 20% kewajiban. Isu yang terjadi adalah surat ekspor clearance itu kadang-kadang bisa didapatkan Kan tanpa memenuhi kebutuhan domestik. lah kan dari kementerian itu sendiri juga ekspor Nah, semua. maka dari itu ini yang kudu ditata toh. Jadi implementasinya benar. Lu belum 20% tidak boleh ekspor. Dan para pemain besar ya, pabrikan, kebun sawit, pabrik kelapa sawit, pemain-pemain besar, selama menterinya tegas, kamu tidak memenuhi, melanggar ini, saya tutup pabriknya. Mereka tidak ada yang berani. Pasti tidak ada yang berani. Karena apa? Cuannya gede sekali di luar negeri. Mendingan ini saya penuhi, ya, Biar saya tetap lancar. daripada saya ditutup. Ya. Kalau ditutup kan habis, Mas Angga. Boro-boro bocuan itu. Nah, maka dari itu ini kata kuncinya tegas. Jadi kalau Mas Angga ngomong gagal ya, ya ini menjadi Tadi tanya ya Mas ya di masa sidang berikutnya ya, ya. ya memang salah satu tugas ya kalau kita lihat rincian dari tugas Kementerian Perdagangan kan mengamankan pasok pada harga dan kualitas yang wajar yang bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga kalau itu jadi patokan ya bisa dikatakan gagal. Tetapi kita lihat ya bahwa menata rantai pasok perlu waktu, Mas Angga. Ya. Dan ini waktunya ya kita kasih waktu lah. Karena mengecewakan ibu-ibu ya, saya kadang-kadang nggak bisa, atau kelompok yang memang sangat terdampak gitu ya, ibu rumah tangga sebagai, saya malas menggunakan terminologi emak-emak ya karena terlalu politis ya Mas ya. Jadi kalau udah ngamuk itu ngeri loh Mas. Bahkan kemarin Betul, saya betul. tuh gini loh, gemesnya sampai seorang menteri perdagangan tuh harus keliling ke pasar bawa mobil tangki minyak loh. Ya, itu Hanya operasi pasar. Operasi pasar memastikan dia sendiri nungguin sampai minyaknya ngalir Mas. Itu kan ya benar juga ya, berarti memang Ya, ketegasannya itu adalah kunci ya. ketegasan itu kunci. Tapi sekarang sudah mulai ditata. Ya, beberapa pedagang yang masih menahan, distributor besar yang masih menahan Pasokan. pasokan ya di gudangnya. Heeh. Ya, saya dengar sudah mulai dengan aparat dilibatkan. Ya, tinggal diundang toh. Ini apa maksudnya nih, oleh segini? Bareskrim katakan ya, kalau kamu masih nahan, ya melanggar nih Permendak. Ya, izinnya saya cabut. Paling tidak di-remind seperti itu. Mikir lah ya. Ya, semua juga kepengen mendapatkan kesempatan untuk berusaha kan. Iya. Tidak perlulah ditangkap dulu, tidak perlu. Bicarakan saja. Tetapi ya dikumpulkan pemain-pemain besar tuh Dia bisa doang, dihitung. iya. Itu saja ya kan. Iya. Tegakkan itu saja. Pasti beres. Kalau urusan minyak enggak ada isu, Mas Angga. Jadi Gampang. ini hanya masalah willingness aja ya. Willingness, ketegasan ya. Karena bahan bakunya di tangan kita. Ya. Walaupun kita sendiri bukan price maker, ya, price taker. Dan minyak ini komoditi, Mas Angga. Ya. Ya, menarik Mas Angga. Kenapa sih CPO naik harganya? Sebenarnya salah satunya ulah kita, harus diakui. Ulah kita dari B10 dinaikkan ke B30 Untuk bahan bakar minyak. untuk bahan bakar minyak itu perlu 10 juta ton tuh. Oh, jadi serapannya ada peralihan ya. Iya, ketika makanan ya, memang kan pertarungan di dunia antara makanan dengan energi kan isunya seperti itu. Ya. Ketika digeser ke energi, ya, maka akibatnya ya pasokan makan kurang kan Ya, seperti itu. lapar teriak. Lapar teriak. Tetapi kan ini kan dinikmati oleh pengusaha Indonesia, harga yang tinggi ini dinikmati oleh pengusaha Indonesia. Maka dia harus memenuhi kewajiban domestik. Pantes rada lama ya. Biasa kalau masyarakat yang terdampak tuh biasanya kalau pengusaha juga terdampak cepat berubahnya kan. Karena untungnya karena itu bahan di tangan kita, yang menikmati untungnya pun Indonesia Yes. juga sebetulnya. Nggih, Mas Angga. Jadi teman-teman kalau kita ngelihatnya gini lah, diskusi seperti ini agak harapannya mencerahkan ya. Kadang kita emosi dan tetap kita prihatin ya Mas, titip ya Mas ya untuk masalah Pasti. ngantri-ngantri Pasti. itu mengecewakan sekali loh untuk Betul. buat kami yang di tingkat masyarakat Betul. ini. Jadi waktu saya ngadain sidak ya ke pasar-pasar di dapil saya di Kabupaten Tegal waktu itu, saya undang semua wartawan, Mas Angga. Dan temuan-temuan kami di lapangan langsung saya WA kepada Menteri Perdagangan. Responnya cukup bagus ya.
Dan saya minta Pak Menteri tolong tugaskan kepada Dinas. dinas perdagangan di kabupaten untuk turun. Jangan cuma duduk di kantor, turun ke bawah, Ya. teliti temuan-temuan di lapangan dan segera laporkan dan ambil action. Kata kuncinya kan di aksi ini, Ya. bukan cuma di peraturannya saja. Ya. Seperti itu. Kita Mas tunggu ya Mas hasilnya biar kita lebih concise ngelihat solusinya. CPO kedelai Asik. tahu jadi potong 4 Mas. Tahu dipotong. Di pecel lele potong 4 sekarang itu. Iya. Tempenya iya. tipis-tipis tuh nggak kenyang aku ya. Itu kenapa lagi nih kedelai? Kedelai ini isunya menarik ya, tapi memang lucu ya. Jadi kita mau bikin tempe goreng, kemarin nggak bisa karena nggak ada minyaknya. Iya. Sekarang minyaknya ada, tempenya nggak Nggak ada. ada. Lah iya kan. Ya. Sekarang yang digoreng apa dong? Asik. Kedelai ini isunya sedikit berbeda Mas Angga. Karena memang ketergantungan kita terhadap ekspor untuk kedelai itu tinggi sekali. Ya. Ya, 80% kebutuhan Indonesia untuk kedelai, ya negara agraris loh, ya, masih diimpor. Bukan negaranya Haris ya. Bukan negaranya Haris. Ya, jadi kebutuhan kita tidak gede untuk kedelai. Sebenarnya hanya sekitar 3 juta ton. Ya, tidak besar. Nah, tetapi produksi nasional hanya sekitar 500 sampai 700 ribu ton. Ya, sisanya diimpor. Berarti 80%-an lah Mas. Ya, impor 70-80%-an impor. Dan tahun lalu total produksi nasional turun di bawah 500 ribu, sekitar 492 ribu ton. Tambah kacau. Sehingga tentu akibatnya adalah ya harganya naik di domestik. Apalagi ya kalau kita mau memahami kedelai ini Mas Angga. Kedelai ini kan komoditas. Ya. Komoditas tentu akan sangat terpengaruh juga oleh supply dan demand. Kalau tadi minyak di mana CPO-nya kita adalah pemain terbesar di dunia, itu harganya ditentukan oleh Rotterdam. Ya, kalau kedelai harganya ditentukan oleh Chicago. Ya. Ya, Chicago Board of Trade, CBOT. Memang terjadi gangguan pada supply. Ya, pemain-pemain besar, supplier besar dunia, Argentina, Brasil, Amerika, mengalami gangguan. Di Argentina, target produksi mereka 140 juta ton. Tapi kemarin ada gangguan cuaca di Argentina, mengakibatkan produksinya turun hanya 125 juta ton. Ya. Di Brasil isunya sama. Ya. Di Amerika isunya sama dan di Amerika ditambah satu hal lagi, yaitu kenaikan inflasi 7%. Maka tentu harganya naik. Ya. Ini dari sisi pasokan. Bagaimana dari sisi permintaan? Ini juga menarik Mas Angga. COVID ini menyebabkan masyarakat miskin meningkat. Ya. Dan ketika masyarakat miskin meningkat, daya beli turun. Berarti pilihan protein yang Pilihan proteinnya kemana? Tempe dan tahu. Mandok Mas. Mandok. Telur. Ya. Ini di masyarakat bawah, masyarakat atas seperti Angga ya. Ini fitnah ini. Ini fitnah ini. Ya mulai peduli ya kesehatan, peduli segala macam, cenderung mengurangi konsumsi daging. Iya, protein hewani Ya, dikurangi. jadi masuk ke nabati juga. Sehingga demand-nya juga naik. Harus diakui demand-nya naik. Akibatnya supply-nya terbatas, demand-nya naik, ya harga naik. Karena memang benar, Gitu. aku jujur nih bagian yang ini aku juga tercerahkan juga dari diskusi ini. Karena sekarang kopi-kopi aja ya, susunya pun mulai mereka udah nabati dari protein nabatinya. Iya, Pilihannya dari gandum, apa dari almond, Iya. kedelai. kedelai. Ya, memang ada pergeseran pola makan. Demand-nya naik. Di Amerika sendiri, Mas Angga, itu sekarang tempe terkenal Mas Angga. Satu teman saya lulusan UKSW ya, Salatiga, itu bikin tempe di Boston. Dan dia menjualnya nanti Mas Angga bisa cek Bos Tempe.
Tempeh namanya. Bos tempe. Iya, itu insinyur elektro tuh, ahli IT. Sekarang jadi juragan di Boston Nyolder karena kedelai. Nyolder kedelai. jualan tempe. Namanya Bos Tempe. Jadi beli tempe di Amerika bisa sekarang. Wah, hebat juga ya. Berarti akhirnya sekarang karena secara pasokan, supply dan demand-nya semua itu lagi berubah dalam Iya. satu situasi yang baru. Iya. Memang satu keniscayaan. Tapi sayangnya saat ini karena ketergantungan kita import kita tinggi. Ya, Terus gimana dong, Mas? ya itu dia. Jadi Ini tarik ini nggak apa-apa. Kecelakaan Kecelakaan bukan disengaja. Tapi kita nggak panik seperti harga tempe ya. Gimana, Mas? Iya, jadi idealnya tentu swasembada kan. Idealnya Saya potong. Itu janji Iya. presiden loh katanya. 2019 ya. 3 tahun loh, Mas, Iya, katanya. dan Bung Karno juga mengatakan kedaulatan pangan. Ya. Tetapi kita lihat petanya Mas Angga, ya. Bahwa kedelai ini sangat sensitif terhadap hama. Ini penting untuk dicatat. Ya, sangat sensitif terhadap hama. Makanya sampai ada orang yang mengatakan bahwa kedelai tidak cocok di daerah tropis. Karena di daerah tropis hamanya lebih banyak. Macem-macem. Ya, sehingga akibatnya bisa ditanam di sini bisa. Produktivitasnya rendah. 1 hektar hanya menghasilkan sekitar 1,12 ton. Sedikit Ya. sekali. Sedikit sekali dibandingkan dengan di Amerika 1 hektar 2,5 ton. Nah, tapi LIPI sudah meneliti persoalannya hanya pada skala laboratorium atau paling tidak pilot project. Katanya bisa 3 juta ton, katanya. 3 ton maksud saya. 1 hektar bisa 3 ton katanya. Tapi skalanya masih skala penelitian. Skala laboratorium. Iya, skala laboratorium. Bisa nggak- Faktanya di lapangan, saya secara jujur dengan teknologi yang ada tidak yakin. Amerika menghasilkan 2,5 ton itu pakai GMO, rekayasa genetika. Ya, nah kita bisa loncat ke 3. Ya, kalau benar ya alhamdulillah ini peluang bagi BRIN untuk masuk support ya. Bibitnya yang unggul sehingga bisa menghasilkan banyak Dan cocok. dan buat cocok untuk iklim tropis. tahan ya. hama misalnya. Lahannya ditambah sedikit, kita sekarang punya 500.000 hektar, ditambah menjadi 1 juta hektar, kan udah gede untuk Indonesia. Bisa lah dicari. Bisa dicari, Bisa ya, dicari. Tanya sama Dan- Blok M ya. Iya. Tanah mana yang kosong? dan menghasilkan 3 juta ton, sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Itu seperti itu Mas Angga. Jadi gini teman-teman. Jadi hari ini kita ngomongnya masalah kasihan sama masyarakat karena banyakan ngantri atau nyari-nyari nggak ketemu. Dari Iya. mulai nyari minyak, kemarin pengusaha nyari batu bara. Ya, Sekarang nyari tempe susah, bahkan sudah di demo 3 hari tanpa ada produksi. ya. Jadi kemarin tuh masih demo Mas, waktu Masih, sebelum kita ya. syuting. Jadi sebagai kesimpulannya, Nah, apa harapan yang bisa kita gantungkan kepada orang-orang pembuat kebijakan termasuk Mas juga nih iya, sekarang? tadi Mas, pengawasannya kudu kenceng, ya kan? Nah kasusnya tempe juga narasi ketika menjelaskan kepada masyarakat ya. Nah, kan kemarin Menteri Perdagangan ngomong karena kenaikan konsumsi kedelai di Cina, kedelainya buat pakan babi. Gitu Nah, kan. aduh. Nah itu kan narasinya, ya saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tetapi Tentang habis tidak Imlek pas, ya disalahkan kan? si babi-babi di Tiongkok itu. Babi itu kan haram ya. Sudah haram disalah-salahkan terus lagi. Apalagi kalau nanti tercipta ya, orang Indonesia jangan makan tempe. Karena tempe makanan babi kan celaka itu. Ya. Ya kan? Ya itulah. Jadi narasi yang dipilih ya adalah bahwa ini produk komoditas ya, supply dan demand ya. Dan yang butuh tempe kan bukan cuma Indonesia, banyak negara lain juga butuh kedelai maksudnya. Ya. Nah ini kan menjadi narasi yang jauh lebih bagus. Karena apa Mas Angga? Tempe, tahu itu enaknya pol Mas Oh Angga. setuju. Mak nyus Mas Angga nanti kalau ke Tegal ya, Aduh. saya kasih tahu pletok. Itu kebanggaan Kota Selawi Mas Angga. Ya. Pakai nasi nggak Mas? Enak asik. Jadi kurang lebih gitu teman-teman di diskusi Iya. kita hari ini. Mas Arisun,
Nggih. Jangan sampai kita ngobrolin kasihan masyarakat lagi, kasihan rakyat yang harus ngantri. Nggih. Dan teman-teman doakan kita selalu untuk selalu sehat agar kita dapat produktif berdiskusi, dan juga jangan lupa dukungannya untuk like dan juga subscribe dan berikan komentar pada channel Perspektif Palestina. Mas Suwon pamit untuk episode ke-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.